Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara The CEO Reference. Dan kali ini kita akan membahas satu lagi artikel dari Harvard Business Review yang berjudul Change for Change's Sake, yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Juni tahun 2010. Intinya adalah bahwa perubahan itu tidak harus dituntut oleh perubahan eksternal, tetapi kita perlu berubah secara reguler karena memang perubahan itu secara internal pun sangat dibutuhkan. Inti dari artikel ini adalah seperti itu, dan di dalam artikel ini dibahas beberapa perubahan yang perlu dilakukan dalam satu company yang tidak tergantung oleh situasi di luar, atau external independent. Nah, bersama kita adalah Pak Ignatius Jonan, Presiden Direktur dari PT Kereta Api Indonesia. Kita beri tepuk tangan dulu. Alasannya saya undang Pak Ignatius Jonan ini adalah kita tahu PT Kereta Api Indonesia adalah salah satu BUMN di Indonesia yang kita lihat mungkin perubahannya belum sedrastik perubahan di Telkom misalnya, ya, atau di BUMN yang sudah berubah banyak. Tapi kita lihat 1 tahun belakangan ini dipimpin oleh Pak Jonan ada perubahan-perubahan yang observable dengan mata. Ya, karena itu kita ingin talk what are the changes yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Pak Jonan, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Dan Pak Jonan ini is a person yang very hands on. As I know, he was a banker. Tapi sekarang beliau ini kalau kita ajak ngomong tentang kereta api, he knows everything sampai very technical. Dan Pak Jonan selalu pakai uniform. Jadi waktu everybody biasanya kalau terima undangan saya untuk hadir tanya dress code-nya apa. Tapi kalau Pak Jonan don't ask. Whatever the dress code, I will come with this. There was only certain occasions Pak Jonan nggak pakai seragam. Kalau lagi mandi misalnya. Tapi percuma, kita juga nggak bisa lihat dia kan. Jadi yang kalau kita bisa lihat hanya dia pakai seragam. Oke, Pak Jonan. So, waktu Anda take over the leadership of Kereta Api Indonesia, pertama kali Anda diserahkan kepemimpinan jadi presidennya Kereta Api Indonesia, itu kalau nggak salah last year ya? Februari 2009. Oh, Februari 2009. Berarti sekarang udah 2 years ya? Ya, 2 tahun. 2 years ya. Hari ini persis 2 tahun, Pak. Hari ini persis tanggal 24. Ya. Wah, aduh, luar biasa. Kita celebrate ya. 2 years. Pada saat itu situasi as a portrait, ya kita nggak bilang itu bagus atau tidak bagus, tapi situasi PT Kereta Api Indonesia seperti apa pada saat itu? Pada saat itu dibanding sekarang kalau dilihat dari operation juga mestinya kurang lebih sama ya, Pak. Yang 2 tahun ini kita coba rubah itu sebenarnya cuma 1. Jadi dari product oriented menjadi customer oriented. Itu saja sebenarnya yang kita rubah ya, Pak. Ya. Oke, tapi tentunya itu implikasinya banyak ya. Dan pada saat itu dan pada saat sekarang kan mungkin juga ada perubahan tentang jumlah armada atau panjangnya rel ataupun harga yang pada saat itu seperti apa, apakah itu pada saat itu harganya reachable atau enggak oleh masyarakat. Kira-kira pada saat itu as a portrait, Pak ya. Pada saat itu pada saat Anda take over the seat kan Anda as a new blood pasti mencoba memotret dulu kondisi seperti awalnya seperti apa sih, supaya berikutnya Anda bisa compare dan bisa melihat ada nggak perubahan itu. Pada saat itu bisa ingat nggak, Pak, kondisinya seperti apa? Kereta api ini mungkin kalau mau sederhana, Pak ya, kita bagi kira-kira itu 4 hal besar ya. 1 itu tentang infrastruktur prasarana, itu jalan rel, stasiun, dan sinyal, Pak. Yang kedua itu sarana. Sarana itu rolling stocks.
Jadi apa saja yang bergerak di atas rel. Kira-kira gitu. Yang ketiga itu tentang sumber daya manusia. Jadi ini human resources organization dan sebagainya. Nah, yang 4 itu policy. Jadi policy ini ada public policies, regulations, laws, dan juga traffic policies dan operational policies. Termasuk harga and regulations. Nah, dan termasuk ya tentunya commercial strategi, commercial rules dan sebagainya, Pak. Nah, dari 4 ini waktu itu yang kami lihat bahwa satu, kalau infrastruktur itu kalau mau kita rubah itu panjang, Pak. Karena infrastruktur itu Pak, berdasarkan undang-undang itu milik pemerintah dan kami sebagai operator itu hanya mengoperasikan dan merawat. Ya. Tentunya yang waktu itu saya lihat perawatannya ini masih bisa ditingkatkan kalau itu Bapak tanya yang pertama. Yang kedua mengenai rolling stocks. Rolling stocks ini ada 2 kaitan erat. Satu itu mengenai safety, yang kedua itu mengenai service. Tadi saya bincang-bincang dengan Bapak di situ, mengatakan ini sekarang udah lebih improve. Jadi dulu ini mengenai service ini sangat kurang kalau saya lihat ya waktu saya masuk begitu. Kalau mengenai safety ini debatable, arguable, ya karena ini butuhkan studi, butuh pengujian teknis dan sebagainya. Nah, mengenai service dan improvement dari safety ini kita pelan-pelan kita tingkatkan, Pak. Gitu. Organisasi SDM gini, Pak. Pak Mas Petela ya, Pak Reza juga ngomong bahwa ayahnya dulu di perhubungan. Begini, kami ini di kereta api itu waktu saya masuk ya, itu penghasilannya itu sangat minimal, Pak, menurut saya ya, sebagai operator ya sebagai operator. Nah, ini yang coba dan kualitasnya akhirnya etos kerjanya juga tuh rendah sekali, rendah sekali. Nah, ini yang kita coba improve. Terakhir mengenai internal regulations, pricing policy, commercial rules, tactics, strategi segala macam, kita coba sesuaikan dengan marketnya atau situasinya kita ini kayak apa gitu. Ya. Karena dulunya ini sudah bertahun-tahun juga tidak pernah dirubah gitu ya, sesuai dengan pasar gitu. Mengenai external rules atau public policies dan sebagainya, nah ini prosesnya pelan-pelan ini, Pak ya, kita rubah karena itu juga bukan kami sendiri yang punya otoritas, tapi ini ada regulators, ada DPR, ada pemerintah secara keseluruhan, ada stakeholders dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat kereta api Indonesia ini kan beda dengan BUMN Garuda Indonesia misalnya. Garuda Indonesia kan di market they face competitions dari ada airlines juga, private airlines. Sedangkan kereta api boleh dibilang you have no other choice. Selama di Indonesia naik kereta api yang punyanya KAI gitu ya, itu commercial transportation ya. Nah, jadi why you should change if you don't have competition? Jadi gini, Pak, kalau misalnya kami boleh milih itu ya, mungkin kami itu lebih suka milih itu yang free competition mungkin, karena service itu kami percaya itu terkait dengan environment, competition environment. Kalau kompetisinya makin bagus, mestinya secara teoritis servisnya akan makin bagus dan sebagainya. Lalu Bapak tanya, kereta api ini nggak ada competition. Saya pikir competitionnya kereta api itu udah paling berat, Pak. Ya. Kalau misalnya airlines itu they compete only with the airlines, I think, mostly. Ya, itu cuma itu saja. Tapi kalau kereta api yang long distance, misalnya Jakarta Surabaya, itu we compete with the airlines. Ya, we compete with the buses. Betul kan? Yang jarak pendek, misalnya, itu kompetisinya lebih parah lagi. Misalnya Jakarta Bogor itu kompetisinya memang masih dengan bis saja, ya. Kompetisi sekarang juga dengan sepeda motor. Jakarta Tangerang juga. Ya. Misalnya dari stasiun kota Jakarta sampai ke
pasar minggu. Itu kompetisinya juga dengan ojek, dengan segala macam. Jadi ini sebenarnya kita ini kompetisinya itu sudah bukan nggak ada kompetisi, tapi kompetisi moda transportasi ini sudah banyak sekali, Pak. Dan sebagainya. Malah satu pertanyaan yang besar itu impacted ya, terpengaruh kepada kita itu waktu selesainya jalan tol Padalarang. Ya. Selesai jalan tol Padalarang itu membuat kami itu ngambil putusan bahwa ini contoh saja itu kereta api yang namanya Parahyangan itu kami tutup. Kenapa? Begini, kereta api Jakarta-Bandung itu ada 3 kelas. Satu kelas ekonomi yang ada yang istilahnya disubsidi pemerintah atau ada PSO-nya, itu namanya KA Pasundan. Ini masih jalan, Pak. Ini nggak bisa dihapus. Ya. Yang kedua di tengah ini ada yang namanya KA Parahyangan. Kalau tidak salah KA Parahyangan itu diluncurkan tahun 70 oleh Menteri Perhubungan waktu itu Frans Seda dan Gubernur Jawa Barat. Tahun 80-an itu diluncurkan lagi, Pak, tahun 90-an itu yang namanya Argo ada satu kereta, Pak, ya, saya lupa karena sudah dihapus namanya sekarang. Nah, dengan adanya tol yang di tengah ini kalah sudah dengan travel segala macam ini kalah, Pak, ya. Karena ini pricingnya itu dan servisnya itu bagus sekali enggak, jelek sekali enggak, jadi tanggung. Akhirnya yang tengah ini kami hapus. Nah, kami gabung menjadi dinamakan satu kereta baru namanya Argo Parahyangan. Oke, breed ya. Satu ya, campuran dengan ya. begini tarifnya dengan tarif yang lebih tinggi malah laku, Pak. Nah gitu, ya. Jadi yang kayak begini ini kalau nggak ada kompetisinya keras sekali, Pak. Sangat keras sekali. Oke, Pak. Jadi kalau kita lihat marketing dari segi marketing, kompetisinya tidak hanya kompetisi dengan sesama kereta api, tetapi dengan moda transportation yang lain, Pak, ya. Dan ini mungkin sudah pernah dibahas juga oleh Theodore Levitt di tahun 69. Dia udah create artikel yang namanya Marketing Myopia, yang dimana exactly dia menggambarkan industri kereta api di Amerika itu mereka hanya melihat kompetisi dengan sesama kereta api, lupa bahwa mereka juga berkompetisi dengan pesawat terbang, dan akhirnya di industri itself lagi menurun, mereka tahu-tahu mendapatkan mereka lagi in a very bad situation gitu ya. Pak Yonan, kita akan discuss lebih mendalam lagi what are the changes that you have crafted in the PT KAI, ya, dan termasuk apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil. But we have to break a little while buat masuk ke dalam segmen berikutnya. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community, kita break untuk komersial sebentar dan kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya. Kita break untuk